saya dijawab juga bukan masjid. Nah, baru saya tanya lagi, jadi masjid yang sungguhnya mana? Ini induknya ini masjid. Inilah yang membingungkan untuk saya. Cuma saya waktu itu artinya sifatnya bertanya saja, karena saya ini sudah jelas saya katakan waktu itu saya punya pendidikan ini cuma tsanawiyah, tapi di mana saya punya ilmu? Ya tentunya tidak mungkin sama dengan saudara-saudara ini dalam pembicaraan saya waktu itu. Cuma terus terang, kalau saya perhatikan bagaimana di Mekah itu, karena itu sudah berapa kali renovasi itu. Sedangkan waktu saya naik tahun 2010 itu mau direnovasi lagi itu. Jadi ini yang membingungkan bagi saya. Jadi kalau itu renovasi itu, kalau itu yang dikatakan bukan masjid, wah ini membingungkan bagi saya. Nah ini. Jadi kalau kita lihat, kalau kita dengar dari sejarah, induknya cuma sedikit saja. Induknya itu Masjidil Haram. Jadi sekarang begitu luas. Jadi kalau selain seluar dari induknya itu dikatakan pelataran masjid, jadi orang yang mengandung hadas besar tidak berdosa masuk di sana, ini yang membingungkan bagi saya terus terang. Saya terus terang sangat bingung. Nah, ini. Jadi umpama nanti kalau ada rezeki, kita pugar lagi, kita renovasi lagi ini. Jadi yang dikatakan masjid cuma ini, induknya ini. Nah ini, sedangkan yang lain itu tidak dikatakan masjid. Nah, coba ini yang saya membingungkan terus terang. Sampai saya katakan waktu itu sampai di mana saya punya pengetahuan karena saya punya pendidikan cuma tsanawiyah. Jadi ini sampai sekarang saya masih bingung ini. Jadi kalau ada itu dalil nakli atau syukuran-syukuran hadis, begitu barangkali saya bisa menerima. Tapi ini hadisnya yang jelas belum ada, apalagi itu firman Allah yang bisa dikeluarkan. Nah ini. Jadi kalau cuma kata-kata ulama itu, jadi ulama itu bermacam-macam. Ada yang mengatakan begini. Jadi mana yang kita pakai? Begitu. Nah ini terus terang yang masih membingungkan bagi saya. Ya, jadi kalau memang sudah ada dalil yang kuat, yaitu ya saya sih sifatnya kita berpegangan dari Quran dan hadis. Tidak mungkin kita mulai dari itu. Cuma ini saya belum mendapatkan ini. Ini dalil yang ini. Iya. Iya. Sebenarnya kalau pertanyaan saya ini menyangkut masalah masjid dengan yang berjualan kita ini. Oh, ya itu karena saya cuma yang bagaimana sekarang? Iya. Mana itu dunia, mana itu akhirat itu. Kalau ada jalannya itu boleh kita berjual ke masjid. Mohon maaf, Mas Mujib. Saya penjelaskan sih coba ini pendapat maksudnya ya boleh penangkapan saya. Jadi maksudnya Pak Mar, kalau masjid ini hanya untuk ibadah, ya habliminallah kepada di masjid inilah. Nah sementara gelon itulah untuk dunia, ya untuk mengejar dunia kan begitu. Maksudnya di situ. Jadi supaya bisa dijelaskan. Maksudnya itu untuk masjid ini kenapa masjid kok dicampur dengan keduniaan gitu loh. Itu yang jadi inti maksudnya di situ. Saya tangkap di situ. Ya, sekira-kiranya masuk di situ. Ya.
penanggapan saya di situ. Tapi masih kurang kalau untuk saya. Silakan tambah lagi, silakan siapa yang begitu, silakan tambah. Ya itu tadi di awal saya sampaikan kita fikih masjid itu bunyi masjid ini ya ini masjid yang diharamkan ini jelas ada dalilnya. Nanti saya coba saya bawakan. Jadi dalilnya itu bila terjadi transaksi di dalam masjid ini, tadi kan sudah jelas kalau transaksi itu doanya Nabi itu Nabi sendiri mendoakan jangan sampai ini ada keuntungan, doanya rugi. Yang kedua, bila terjadi kehilangan diumumkan di dalam masjid ini, doanya jangan sampai ketemu barang itu. Ini yang dimaksud yang di dalam masjid ini. Nah yang di luar itu, nah itu kaitannya, misalkan orang junub, orang kayak itu tidak boleh masuknya di sini, yang di luar itu boleh. Dan itu terjadi transaksi berkaitan dengan misalkan kita usaha dipersilakan di situ tidak apa-apa. Yang tujuannya adalah tatkala nanti ada waktu zuhur, asar atau maghrib itu kita diingatkan tinggalkan jual beli. Kita diingatkan untuk lain sekali itu pendapat itu. Tapi ini Menurut Mas, saya di Mekah itu pernah saya tanya. Jadi ini yang di luar ini istilahnya menurut bahasa Arab ini apa dalam pertanyaan saya di Mekah. Kalau di luar itu kan keliling sana itu ada 1 hektar di kanan muka belakang itu dia punya. Kalau ini pelataran masjid. Jadi itu yang saya tahu. Jadi kalau sudah bangunan itu satu pondasi itu dikatakan pelataran, nah ini yang bingungkan menurut saya. Iya. Jadi kalau memang pelataran itu sudah tidak salah seperti apa yang dikatakan Mas Mudib itu. Jadi orang yang mengandung hadas besar kalau pelataran itu tidak berdosa. Tapi kalau di masjid sudah jelas berdosa. Nah ini saja yang kami saya. Jadi saya tidak bisa bedakan apa itu pelataran atau masjid. Cuma Mas Mudib dengan yang dianggap masjid tidak hanya induknya ini saja. Nah ini saja yang kami saya. Lanjutannya itu. Iya. Masjid itu yang aktivitas yang sering dipakai di sini. Ini setiap kita sholat kan semua kan di sini. Nah intikaf ini di sini. Kalau di luar itu kita niat nama itu ada masjid. iya itu bagi Mas, tapi kebanyakan pendapat itu di dalam masjid. Ini istilahnya masjid sudah ini tempatnya sudah jual. Ya. Kalau sekedar untuk mengaji, untuk tempat-tempat apa sisa-sisa Al-Quran. Kan ini untuk masyarakat umat hasilnya bukan untuk pribadi sampai untuk masyarakat umat hasilnya bukan untuk pribadi sampai ngomong. Zamannya Rasulullah juga kejual. Untuk masyarakat umat bukan pribadi ini apa galon ini sampai jawab. Caranya kejual bagaimana? Apakah ada dia tanyakan itu di ada setiap masjid dia ada jual-jualan begitu? Sama jawab. Maksudnya berniaga macam begini ini tidak bisa. Kalau berniaga untuk ilmu agama boleh. Kita tidak persis kayak Rasulullah. Kalau kita sambungin saja ini sudah berubah. Rasul mengatakan antum alamu bi umur dunia. Itu masalah. Kamu itu masalah tentang urusannya ini supaya clear. Nanti juga saya kepingin nanti bapak ada rujukan ini ada kitab ini kita tadikan ini. Nah ini akan ketemu. Tetapi kalau kita dasarnya tak ada, ya gimana lagi kalau kita sudah pakai dasar. Dari saja itu, saya punya pertanyaan yang dua macam tadi itu Mas. Itu sekedar ke ujung-ujung tadi itu yang dicerita sama Pak Imam itu. Belum kuasa punya hati jawabannya yang itu. Terang saja. Begini, Ya. saya mau terangkan dulu. Ya. Ini yang dimaksud Tuak Mar itu bagaimana ini gelon ini apa ada unsurnya di agama atau di Bisnisnya. akhirat atau enggak? Kemungkinan itu. Ya. Nah, ini saya begini saja. Kita terlalu panjang mengambil pengertian-pengertian yang seperti kita ini awam. Jadinya diadakan garis besarnya saja, diadakan ini gelon. Itu ada musyawarah dan ada rujukan kita bersama. Intinya yaitu untuk memberikan ini dana di masjid. Intinya itu saja. Iya, intinya. Masjid ini ke depan mau kemana?
Iya, begini, dengarkan dulu, gantian. Masjid ini akan kemana? Kalau sekedar masjid ini ada imam, ada kemajuan, nantinya untuk membiayai biaya masjid ini kalau diminta akan sumbangan terhadap orang, kalau masjid ini diminta akan ke sana kemari, ya bisa, tapi sejauh mana? Sedangkan kita pembiayaan masjid intinya, tidak usahlah bertele-tele yang kita membaca akhirat apa. Intinya itu saja ini yang ini persoalannya nggak setujunya karena di situ penyebabnya apa? Kemungkinan dukungan antara finansial itu permodalan. Nah, pembayaran kita ada rujukan karena apa kita diadakan itu usaha itu karena kita biayanya di masjid ini bengkak. Kalau kita mengharap permintaan, kalau dulu hanya membangun dari dasar sampai jadi bisa, tapi kelanjutannya apa nggak perlu pembiayaan ke depan ini? Jadinya ini diadakan usaha ini kemungkinan besar hanya sementara waktu. Kalau masjid ini sudah ada dana sendiri, berdiri sendiri, kemungkinan ini juga bisa dirubah, pindah ke tempat lain. Bisa. Daripada kita kontrak ke tempat yang lain, ini ada dimanfaatkan dengan ada rujukan-rujukan itu, kan ini nggak selamanya juga dipakai. Dan ini barang nggak dimakan sendiri oleh masjid sendiri yang makan nantinya. Biayanya digunakan untuk masjid. Sekarang begini, contohnya, kita beli 1 galon. Kalau kita beli sama orang lain tidak ada amalnya. Contoh satu kecil saja. 1.000 rupiah kita amalkan di masjid, kemungkinan tidak secara langsung. Ini nggak dimakan oleh panitia, tidak. Tidak dimakan oleh panitia. Risma pun tidak makan, hanya digunakan untuk masjid, kebutuhan masjid. Amal tadi itu 1.000 rupiah. 1 galon. Biaya kita per bulan di sini sekarang hampir 700-800 rupiah ribu. Dari mana? Maka itu kita panitia, kita takmir masjid mengelola bagaimana caranya mendapatkan dana. Mungkin insya Allah ke depan kalau ini sementara waktu bisa menghasilkan dana, menghasilkan keuangan, kemungkinan ini pun akan bukan begini ke depan, akan merujuk. Kalau masalah dapat pahala dan tidaknya dunia akhirat tinggal manusianya saja. Lillahi ta'ala atau enggak? Ya kan? Ini masjid. Ini kalau galon ini ada orang 1.000 rupiah kita menyumbang, 4.000 kita beli. Begini Kita Mas Slamet ya, terlalu panjang itu Mas Slamet Iya. cerita juga. Iya. Kasih kesempatan orang bicara. Ya enggak, iya maksudnya tujuannya kan ini enggak kita tidak persalahkan masalah ini penjualan ini. Cuman tempatnya begini, itu. saya jelaskan. Tempatnya sementara waktu. Jangan bilang sementara waktu. Jangan bilang sementara waktu. Nah, maksudnya ini kemungkinan tetap pindah, Pak. Begini saya, apa boleh atau tidaknya ini yang saya Nah, itu dengan rujukan boleh sudah dijelaskan. Sedangkan sudah dijelaskan sama Pak. Sedangkan sudah dijelaskan sama Pak. Ini maaf. Sudah dijelaskan. Iya. Kita tadi kan Itu kan. Tapi jangan di dalam masjid. Permasalahan Iya. Iya. Terima kasih banyak. tempatnya saja. Ini yang dipermainkan tempat. Kalau bisa begitu saya suruh petak saja itu bikin. Baru berjualan sama siapa Tidak siapa benar yang saya Dan bajuannya juga saya bukan. sampai tahu saya. Memang di sana itu dikelilingi oleh jualan di sana itu. Tapi di luar bukan satu pondasi seperti ini. Ini yang sampai di lobinya sudah ada itu apa saja jualan tidak. Ini yang saya tanyakan boleh atau tidak. Jangan terlalu luas seperti itu. Siapa yang tidak perlu luas? Ya, Pak Imam, sekali lagi kita ini musyawarah. Semua itu mengumpulkan dana, mengumpulkan uang. Ya, Tapi ini yang kita pertanyakan ini apa boleh atau tidak, apa ini termasuk masjid atau bukan, itu saja. ya, saya paham, saya memahami sekali kondisi seperti itu. Yang boleh maaf ya. Saya jelaskan yang saya bilang tadi karena kita ada yang jawab boleh saya mau ceritakan dulu. Iya, silakan. Ya, maaf saya ini kebetulan saya tidak tahu sama sekali dalam kitab Al-Quran atau yang hadisnya saya tidak tahu. Cuma namanya dunia dengan akhirat jauh berbeda kan? Mana itu dunia itu? Contoh-contohnya dunia itu yang mana? Yang pertama sekolah, tempatnya bisnis, baru pasar, itu boleh tempatnya bisnis. Itu dunia itu. Karena utang urus ini apa ini untung dengan ruginya di situ.
namanya kan sudah final, maksudnya sudah final karena sudah dibicarakan pada saat pertemuan yang lalu, cuman sayangnya Haji dan Bapak ini tidak ada, ya, sehingga muncullah kesepakatan seperti itu. Sekarang kalau kemudian dipermasalahkan kembali, ya tentu kita harus cari tahu kira-kira apa maksudnya ini kan. Ini harus jelas dulu. Iya. Kalau hanya sekedar bertanya kemudian Bapak sendiri yang jawab, tidak perlu bertanya. So itu saya tadi dia kan tidak ada yang tahu. So itu saya kasih contoh bagaimana begitu. Bapak, itu sama tidak ada yang kasih menjebak. tahu. Itu sama, mohon maaf, yang ketiga itu sama antara menjebak. Kita bertanya kok kita sendiri yang menjawab, kan aneh kan? Artinya sudah dijawab, tapi karena tidak sesuai dengan jawaban kita, prinsip kita, seharusnya kan harus kita menerima itu jawaban Bapak, kan bukan jawaban kita. Mohon maaf ini. Nah, jadi Ya, karena tadi itu prinsipnya, kan tidak ada yang menjawab. Saya jelaskan saja supaya mengerti. nah, kalau kita hakikat, kalau pertanyaan Bapak, kalau Bukan bertanya. kalau saya jawab, saya ngomong dulu. Kalau kita berbicara tentang mana batasan dunia dan akhirat, sebenarnya dalam Islam itu tidak ada batasan dunia dan akhirat, karena semua segala sesuatu itu bisa termasuk dalam akhirat. Kalau ke sekolah misalnya, yang Bapak kemudian contohkan itu urusan dunia, itu senang akhirat, karena yang suruh kita sekolah adalah Al-Quran dan hadis Rasulullah. Jadi apapun berdagang juga itu akhirat. Iya, semua tidak ada, tinggal tata cara. Iya, bagaimana caranya supaya aktivitas dunia itu bisa bernilai ibadah. Makanya ada sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Ini sebelum tujuan yang kita bicarakan dulu. Ya apapun yang kita lakukan, bertani di rumah, berdagang, kerja di sawah dan lain sebagainya, ya itu urusan dunia pada hakikatnya, tapi bisa menjadi urusan akhirat. Namun kemudian kita nawai itu yang benar, mencari nafkah untuk menghidupkan anak dan istri sebagai bentuk ibadah kepada Allah. Dari waktu sholat kita laksanakan sholat itu, maka menurut saya tidak ada batasan antara dunia akhirat sebenarnya. Cuma sekarang ini memang para orientalis, orang-orang barat sengaja memisahkan antara dunia dan akhirat, sehingga ya akhirat urusan akhirat, dunia tidak ada hubungan. Ini ada pemisahan, dan ini yang kita kenal sekarang dengan sekularisme, upaya untuk pemisahan antara agama dengan kehidupan, antara agama dengan dunia, padahal sebenarnya satu. Rasulullah SAW mengutus dunia ini, ya semua aktivitas yang dilakukan itu semuanya agama, perang, ekonomi, perdagangan, politik, kebudayaan dan lain sebagainya bisa termasuk agama. Tapi bisa jadi yang jelas-jelas kegiatan agama bisa jadi itu termasuk urusan dunia. Ya, sholat itu kan urusan juga agama, bahkan termasuk ibadah mahdoh. Tapi bisa jadi sholat itu ya termasuk perkara dunia. Kalau kemudian kita sholat tidak semata-mata mengharapkan ridha Allah, ada riya di sana, ada sahur itu, makanya kenapa orang sholat ada yang diancam masuk neraka. Ya, kenapa ada orang haji kemudian tertolak hajinya yang dinamakan haji mardud. Ya padahal aktivitas itu ada yang dilakukan. Jadi susah memang dibedakan dunia dan akhirat. Satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan, sehingga tergantung diri dan pemahaman kita masing-masing dan dari segi mana yang kita melihat. Ini untuk menjawab itu. Jadi tidak ada pemisahan. Kalau pemisahan itu tergantung orangnya aja. Ya, tergantung niatnya, tergantung apa yang dilakukan. Iya. Nah, itu. Kemudian persoalan ini lagi ya. Ya, saya sambung karena tadi kan sudah ngomong semua ya. Saya tadi ada baca-baca ini, maaf ini. Ini harus kita baca-baca sebagai referensi kita, sebagai dasar kita. Ya, saya langsung aja saya baca ini ya. Ya, pendapat para ulama tentang berjualan. Ya. Ada hadis yang cukup terkenal kemudian dijadikan dasar untuk mengharamkan jual beli di dalam masjid. Dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, jika kamu melihat orang menjual atau membeli di masjid, maka katakanlah semoga Allah tidak memberi keuntungan pada daganganmu. Itu sudah disampaikan oleh Ustaz tadi. Ya. Tak hanya itu, Abu Hurairah radhiyallahu anhu kembali mengisahkan sabda Rasulullah, bagian dari negeri-negeri yang paling dicintai Allah adalah masjid-masjidnya,
Sedangkan bagian dari negeri-negeri yang paling dibenci adalah pasar-pasarnya. Hadis riwayat Muslim. Hanya Rasulullah SAW juga mengharamkan kegiatan selain sholat di dalam masjid. Nabi pun pernah, hanya Rasulullah SAW juga tidak mengharamkan kegiatan selain sholat di dalam masjid. Nabi pun pernah memerintahkan agar pernikahan dilakukan dalam masjid. Pernikahan. Dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah SAW bersabda, syiarkanlah pernikahan ini dan laksanakanlah pernikahan di masjid-masjid serta tabuhlah tambur itu apa? Gendang ya. Tamburkanlah kesenian orang ya. Kemudian beberapa ulama berbeda pendapat mengenai hukum halal atau haramnya melakukan kegiatan ekonomi di areal masjid. Imam Nawawi dalam kitab Syarh An-Nawawiyah ala Sahih Muslim juz 5 menjelaskan berdasarkan hadis Rasulullah SAW, yakni sesungguhnya masjid-masjid itu bagian untuk tujuan tertentu. Saya ulangi, sesungguhnya masjid-masjid itu dibangun untuk tujuan tertentu. Maksud dari tujuan tertentu adalah zikir, sholat, dan mencari ilmu. Karena itu Imam Nawawi menyampaikan, masjid itu dilarang mengerjakan sesuatu yang dijadikan sebagai mata pencaharian untuk pribadi. Imam Nawawi pun berpendapat masjid tidak boleh dijadikan untuk aktivitas berdagang. Adapun aktivitas yang memiliki kemanfaatan untuk umat terkait urusan agama seperti belajar, kebudayaan, dan memperbaiki peralatan jihad yang tidak menyebabkan kehinaan masjid, hukumnya tidak terlarang. Jadi untuk adapun aktivitas yang memiliki kemanfaatan untuk umat, ya tidak terlarang. Mustafa bin Said bin Abdullah Ar-Rahibani dalam kitab Mutalib Uli An-Nuha fi Syarh Ghayat Al-Muntaha juz 4 berpendapat masjid bertingkat yang bagian bawahnya dijadikan saluran air dan kedai-kedai karena membawa kemaslahatan sebagaimana teks dalam riwayat Abu Dawud bisa dibenarkan. Tak hanya itu, sang syekh juga menjelaskan boleh bagi yang junub atau sesamanya hadas besar duduk-duduk di kedai-kedai itu. Misalnya masjid bertingkat, di bawahnya kan digunakan untuk apa? Itu boleh duduk di kedai-kedai atau tempat-tempat tertentu walaupun dia junub karena tidak dikategorikan sebagai masjid. Syekh Taqiyuddin kemudian berpendapat bahwa Mustafa bin Said menurut dia, bila ada satu areal yang masih dalam lingkungan masjid kemudian disewakan untuk tempat tinggal sementara, hasil uang sewaannya demi kemaslahatan masjid, khususnya membantu untuk urusan imam, jamaah, dan sebagainya, dia pun berpendapat bagian itu dapat dilakukan sebagaimana dinyatakan para mujahid. Ya, pendapat ini sesuai dengan hadis tentang pemanfaatan dan memproduksi tanah wakaf dari Ibnu Umar bahwasanya Umar bin Khattab membolehkan sebidang tanah di Khaybar, kemudian menemui Rasulullah SAW untuk meminta arahan. Rasulullah SAW untuk meminta arahan terkait tanah tersebut. Lalu ia bertanya, wahai Rasulullah, saya memperoleh sebidang tanah di Khaybar yang saya belum pernah memperoleh harta lain yang lebih bagus dari itu. Lalu apa yang engkau beritakan kepadaku mengenai tanah tersebut? Rasulullah SAW, jika kamu berkehendak, kamu wakafkan dan kamu sedekahkan atau sedekahkan manfaat atau hasilnya. Jadi itu untuk sementara yang dapat saya kaji untuk saat ini, karena pertemuan kita sangat singkat, belum sempat kita baca buku, kitab, dan lain sebagainya. Jadi memang kalau saya pahami di sini terjadi perbedaan pendapat, ya, panjang untuk kemanfaatan